Mamat, ternyata kamu pelakunya. Ngaku kamu. Ngaku aku bilang. Begitu gampang kok menuduh aku yang menghabiskan kue-kue ini? Ini buktinya kamu berada di sini, di sebelah sama barang-barang putih kue-kue aku kamu habiskan. Pemilik anting ini pelakunya. Loh, itu kan anting aku. Kenapa bisa sampai di tangan Mamat? Gak mungkin. Gak percaya, pasti tetap kamu pelakunya. Jadi selama ini Nitya cuma menjebak aku. Oke, kalau begitu permainannya, akan aku ikuti. Lihat saja nanti. Tunggu pembalasanku. Dunia panggung sinetron, ceritanya aneka rupa, kisah bahagia, kisah gundah-gulana, tragikomedi. Yang nonton tak kalah seru, ikut berduka, ikut bahagia, ikut sedih, ikut marah, ikut tertawa, ha ha ha. Tapi goks banget ya, asli kalau kata anak Jaksel tuh asli. Dan kalau bisa dilihat dari keuntungan industri emang gila-gilaan banget. Coba kita lihat deh beberapa artikel-artikel yang muncul ngebahas soal betapa fenomenalnya Ikatan cinta. Iya, Nih. pecah rekor gitu kan. Ratingnya rating 14 tuh mohon maaf ya, aku pulang dulu. Kita ratingnya berapa, Kak? Nggak perlu disebut. Kalau kita kan yang penting adalah dampak kepada masyarakat. Kita 11 beda 3 nih. Ya, beda belakangnya ya, beda komanya. Ya, ini share-nya nembus hampir 50 itu per Februari ya. Kebayang nggak kalau misalnya udah Maret-Maret itu? Ini alarm kamu mau nonton ya? Wah, ini pengkhianatan ini kenapa? Ikatan cinta. Ini kenapa? Ikatan cinta. Aduh, gila banget. Coba kita lihat ya. Artikel keduanya ini membahas 123 iklan. Satu episode loh, itu ada 123 iklan. Makanya kenapa sinetron ini mendapatkan keuntungan belasan miliaran rupiah. 123 iklan dalam Coba satu. kita punya Ini yang punya TV-nya dapat berapa ya? luar biasa ya, luar biasa banget loh ini sinetron Ikatan Cinta ini ya. Jadi perbincangan nggak cuma jadi perbincangan para penonton, tapi secara bisnis gitu ya. Kebayang nggak betapa keuntungan yang mereka dapatkan? Iya, jadi nggak mungkin untuk sinetron ini nggak mungkin akan berhenti ya kalau kita melihat iklannya kayak gini, karena industri kita kan di mana ada keuntungan di situ bener akan masuk gitu. Kalau zaman aku ketahuan ya, zaman Om Jo ya, zamannya Om Jo. Zaman aku ketahuan. Ya bukannya kita punya yang dengan judul ter itu kan ya, Tersanjung. yang sampai kesekian season gitu. Kalau misalnya ngikutin apa namanya sinetron luar kan pakai season Tersanjung itu gitu. yang mati aja bisa dihidupkan. Bisa hidup lagi 2 kali gitu ya. Tersanjung sampai 8 terakhir ya. Waduh, nggak tahu sampai berapa. Wah, ini kita nggak tahu nih, bahkan potensinya luar biasa. Bahkan semua orang dalam kondisi pandemi gini kan kebutuhan untuk tetap di rumah gitu kan. Jadinya pengen nonton terus. Iya, mungkin faktor itu yang semakin membuat rekor-rekor tertinggi seperti itu. Iya, bahkan ada yang ngomong gini, harus kita berterima kasih kepada sinetron Ikatan Cinta karena bisa membuat orang untuk mematuhi protokol kesehatan. Jadi stay at home dengan cara Kenapa harus ketunggu sinetron baru stay Mengurangi at orang home? gila. Itu kan
tayangnya itu adalah 7:30 malam kan? Iya. Berarti tidak stay at home nih sampai 7:30. Nanti Emang harus 7:30 tiap baru malam ya? terima kasih ya sinetron. Ya sejam doang ngapain? Tapi oke lah, kita pengen ngomongin ini. Nitya pengen ngundang Kang Maman. Kang Maman. Tetanggaku, idolaku. Kang Maman teman sejawat, enggak junior ya. Kalau aku ngomong junior ketahuan dong semakin betapa seniornya Om Jo ya. Kalau gitu ya Om Jo. Kami sama-sama pernah di media hiburan, Kami pernah di tabloid Citra waktu itu. I tabloid see. Citra khusus tabloid televisi. Mama tahu nggak Beliau tabloid tuan Citra? rumah dan Tahu. senior Oh saya. tahu. Oh. Kang Maman, oke pertanyaan pertama adalah pernah mendengar apa soal sinetron Ikatan Cinta ini? Saya malah pernah tulis di Facebook, memunculkannya di Facebook saya, ada baliho di tengah jalan yang dipasang oleh mak-mak ikatan penggemar Ikatan Cinta Samaan Malang. Jadi siapapun yang mau masuk ke daerah Samaan itu pasti melihat spanduk tersebut. Luar biasa, Untuk sangat solid menggambarkan- begitu ya, ikatannya Tapi- sangat solid gitu. Sudah ada organisasinya, kayak katanya mau daftar di Kemenkumham ya. Nanti dualisme ada yang rebut lagi tuh. Jadi bayangin kalau itu drama lagi gitu kayaknya. drama kan, beda, itu drama kan. Bener-bener. Nah, tapi saya pernah datang ke warung bakso yang tulisannya di depannya, mohon maaf kami tutup sementara karena waktunya untuk menonton Ikatan Cinta. astaga, Tuh, ditutup padahal luar Sampai biasa. itu buat keluarga makan besoknya ya, tapi ditutup demi nonton. Tapi Kang Maman, ini kenapa gitu? Kita tahu sinetron itu udah dari dulu Indonesia terkenal Betul. industrinya pertelevisian adalah sinetron gitu. Ya, kalau generasi ya Kang Maman tuh apa dulu? Abad 21 atau Nokta Merah Perkawinan, kayaknya Nota itu ya. merah perkawinan. ya. Ya, saya Nokta Merah Perkawinan. Nokta Merah nonton, Perkawinan, betul. Kemudian sempat juga bikin, saya pindah dari media cetak di grup Kompas Gramedia ke Biro Iklan dan Rumah Produksi. Kami bikin serial dari novel Jangan Ambil Nyawaku, Carmila, yang kemudian membuat Carmila, Paramitha Rusady meledak waktu itu, dapat Panasonic Award. Kemudian juga pernah Pink, perempuan pilihan yang Agnes Monica, dibikin pink dia punya rambut waktu itu. Kang Maman, Kang Saat Maman. itu sudah ada upaya untuk seperti Ikatan Cinta. Jadi ketika ratingnya Carmila bagus, sudah tamat 26 episode, stasiun Untuk zaman TV itu bilang 26 begini, episode luar biasa ya. saat itu karena satu novel kan pendek sebenarnya. Betul. Saat itu televisinya bilang ratingnya bagus nih, boleh nggak dilanjutkan? Gimana mau dilanjutkan? Kan sudah tamat. Kan novelnya Ceritanya diulang lagi. karena adaptasi dari novel Carmila gitu. mengalami nasib yang sama seperti Carmila. Oke, Kang Maman, ini kan tapi kita tahu industri televisi itu mulai menurun dengan hadirnya digital ya. Orang punya banyak pilihan sekarang, nonton YouTube, nonton macam-macam lah, Netflix, macam-macam dah. Tapi kenapa Ikatan Cinta bisa mencapai rekor tertinggi seperti ini? Fenomena apa nih, Kang Maman? Ini kejutan. Tadinya kita sudah menganggap televisi dan sinetron sudah disenjak alam. Adanya YouTube, adanya media-media lain yang bisa dikelola oleh orang per orang. Tapi ternyata dia bikin kejutan, ratingnya 41. Itu hampir sama, bahkan sedikit melebihi ratingnya Sidul Anak Sekolahan. Iya. Itu sebuah fenomena yang menarik, yang tentu diuntungkan karena juga adanya pandemi COVID, di mana orang banyak beraktivitas di rumah dan tidak punya kegiatan lain. Ini Jadi masuklah mereka. menandakan apa Kang Maman? Menandakan bahwa memang orang ternyata masih membutuhkan cerita-cerita yang dianggap sangat dekat dengan kehidupannya, atau karena memang situasinya lagi pandemi jadi you have to stay at home, gak ada pilihan lain selain nonton TV gitu. Ada dua hal. Yang pertama, diuntungkan oleh pandemi COVID, di mana orang beraktivitas di rumah dan tidak punya pilihan lain. Yang kedua, tidak ada saingannya Ikatan Cinta dan mirip-mirip drakor. Penuh dengan cermin dan penuh dengan ekspektasi dan harapan dan impian. Dan orang kemudian dibelah dua, kamu berpihak pada yang mana? Kamu Kubu gitu ya. Aldebaran atau yang satunya. Kondisi-kondisi ini bisa dengan mudah digarap oleh teman-teman kreatif kalau dia paham betul tentang displacement effect itu, bagaimana mengalihkan perhatian orang, menghilangkan pekerjaan-pekerjaan kegiatan sendiri dan pindah ke satu tempat asal dia diberi cermin tentang impian dia, tentang harapan dia. Itu yang muncul. Jadi kalau pakai teorinya kritikus sosial Michael Novak misalnya, dia bilang
sinetron seperti hanya acara televisi yang lain itu mampu membentuk biografi jiwa. Mampu membentuk geografi jiwa. Biografi jiwa. Jadi membangun struktur ekspektasi orang secara bertahap. Dari awal 2, 3, 4, 5 yang sukses pernah dilakukan oleh Tersanjung misalnya. Jadi dia membangun betul harapan-harapan orang per orang. Harapannya Nadia mungkin nanti kita bisa dengar. Sesuatu yang tidak dia dapat di dunia nyata atau belum dia dapat di dunia nyata dialihkan ke dunia maya, dan kemudian Nadia pun berasa ikut dalam perburuan untuk mendapatkan tokoh idolanya. Menjadi bagian dari Ekspektasi ini menjadi dimanfaatkan bagian untuk dari jalur eksplorasi cerita oleh- itu gitu ya. Oke. Mendengar penjelasan Kang Maman saya jadi pengen nonton nih. Bohong. Mamat ini sebenarnya diem-diem tuh dari awal banget Saya gitu pecinta dipasang. sinetron dulu, Ada tapi. alarmnya. Ya ampun. Gini deh, kita kan pengen tahu sebenarnya mengapa dan bagaimana sejauh mana sebenarnya sinetron fenomenal ini bisa merasuk ke dalam hati dan pikiran penontonnya gitu ya. Tadi kan Kang Maman sempat ngomong ada yang pengen kita telepon. Dia pengen telepon seseorang yang cinta banget sama ikatan ini yang cinta. terbentuk ini. Ini Ntar kita akan ketuanya, ngobrol. ketua gengnya. Bisa Ketua jadi, jangan-jangan yang pasang baliho perkumpulan. juga nih. Iya. Kita lihat habis ini ya. Bagaimana nanti perubahan Iya. sampai ke perilaku tadi. Kang Maman tetap bareng-bareng kita ya. Kita akan ngomongin juga nanti sinetron-sinetron yang kira-kira ya masih berasa-berasa lah waktu Kang Maman masih muda ya. Nanti kita obrolin itu. Oke, abis ini ya kita Iya, telepon saya ya. minum dulu. Siap-siap, silakan Boleh silakan. dong? Boleh, Boleh boleh, dong? boleh. Boleh. Alarmnya coba dimatiin dulu. Udah. Udah telat ya. Pasti mau nonton. Ya, aku pasangin dong. Pengaruh media terhadap perilaku kita gitu ya. Pertama, media itu memang menjadi tempat pelarian